Selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, nama saya Yohana dari kelompok IPE 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hipertensi. Hipertensi merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki tekanan darah sistolik lebih dari 130 mmHg dan tekanan diastoliknya lebih dari 90 mmHg dalam 2 kali pengukuran secara berturut-turut. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa jumlah penderita hipertensi akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2020 mendatang diperkirakan sekitar 29% warga dunia akan mengalami hipertensi. Menurut WHO, bahwa negara ekonomi berkembang memiliki persentase hipertensi sebesar 40%, sedangkan negara maju hanya 35%. Angka hipertensi di Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 32% dari total jumlah penduduk. Hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau yang biasa disebut dengan hipertensi esensial merupakan hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui atau disebut adiopatik. Walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak dan pola makan terjadi pada sekitar 90% penderita pada hipertensi. Kemudian, untuk hipertensi sekunder atau biasa disebut dengan non-esensial, penyebabnya adalah penyakit ginjal. Sekitar 1-2% penyebabnya disebabkan oleh kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu, misalnya pil KB. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena pada umumnya penderita hipertensi tidak merasakan gejala apapun. Namun, pada beberapa kasus, penderita hipertensi mengalami gejala pusing, sakit kepala, sesak nafas, jantung berdebar, telinga berdengung, terasa berat di tengkuk, hingga sulit untuk tidur. Faktor risiko dari hipertensi tidak dapat dirubah yaitu meliputi jenis kelamin, faktor genetik, dan juga umur. Untuk jenis kelamin sendiri, prevalensi dari hipertensi baik itu pria dan wanita itu adalah sama. Untuk wanita sendiri, terjadinya hipertensi di sini akan terlindungi sebelum mereka mencapai masa menopause. Karena sebelum wanita mengalami menopause, di sini terdapat hormon estrogen yang berperan untuk meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL. Adanya faktor genetik pada keluarga akan menyebabkan keturunan keluarga tersebut mempunyai risiko menderita hipertensi yang lebih besar. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dan rendahnya rasio antara potasium terhadap sodium. Individu dengan orang tua dengan riwayat hipertensi mempunyai risiko 2 kali lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Nah, jadi biasanya faktor risiko yang dapat diubah berkaitan dengan gaya hidup seperti obesitas, merokok, minum minuman beralkohol, kemudian pola makan tinggi garam, serta stres. Nah, jadi obesitas itu sendiri adalah berat badan merupakan faktor determinan pada umur. Nah, perubahan psikologis dapat menjelaskan hubungan antara kelebihan berat badan dengan tekanan darah, yaitu terjadinya resistensi insulin dan hyperinsulinemia, aktivitas saraf simpatis, dan perubahan fisik pada ginjal itu sendiri. Merokok dapat menyebabkan peninggian tekanan darah. Perokok berat dihubungkan dengan peningkatan insiden hipertensi maligna dan risiko terjadinya stenosis arteri renal yang mengalami arteriosklerosis. Pola konsumsi garam yang berlebih juga dapat menyebabkan hipertensi. Hal tersebut dapat meningkatkan konsentrasi natrium dalam cairan ekstraseluler. Meningkatnya volume cairan ekstraseluler tersebut menyebabkan meningkatnya volume darah, sehingga menyebabkan hipertensi. Selain itu, stres dapat meningkatkan tekanan darah sewaktu. Hormon adrenalin akan meningkat sewaktu kita stres, dan itu bisa mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat sehingga tekanan darah pun meningkat. Jika hipertensi tidak dikontrol, akan menimbulkan komplikasi. Penyakit yang mungkin timbul adalah sakit jantung, stroke, gagal ginjal, gangguan saraf, hingga kebutaan. Pada kasus hipertensi terdiri dari 2 jenis pengobatan. Yang pertama, pengobatan farmakologi dan pengobatan non-farmakologi.
Untuk pengobatan farmakologi dapat dilakukan dengan pemberian obat golongan angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACI, karena obat ini bekerja menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga dapat menghambat aktivitas saraf simpatis dengan menurunkan pelepasan noradrenalin, menghambat pelepasan endotelin, meningkatkan produksi substansi vasodilatasi NO, bradykinin, prostaglandin, dan menurunkan retensi sodium dengan menghambat produksi aldosteron. Efek samping yang mungkin terjadi adalah batuk-batuk, skin rash, hiperklemia, dan hepatotoksik. Contoh golongan ACI adalah captopril, enalapril, dan lisinopril. Selanjutnya terdapat juga golongan obat angiotensin receptor blocker atau ARB, di mana obat ini dapat menyebabkan vasodilatasi, peningkatan ekskresi Na+, dan dapat mengurangi volume plasma, menurunkan hipertrofi vaskular sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Efek samping yang dapat muncul meliputi pusing, sakit kepala, diare, hiperkemia, rash, batuk-batuk, dan abnormal taste sensation. Untuk pengobatan non-farmakologi yaitu dapat menerapkan gaya hidup sehat seperti mengatur pola makan dengan konsep DASH atau Dietary Approach to Hypertension yang kaya akan kalsium dan kalium, diet rendah natrium, dan rutin melakukan aktivitas fisik agar tekanan darah selalu dalam kondisi normal. Namun, ada sebagian orang juga perlu mengkonsumsi obat untuk menurunkan tekanan darahnya. Obat-obat hipertensi terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu diuretic ACE inhibitor, calcium channel blocker atau CCB, dan propranolol club. Diuretik merupakan obat yang bekerja dengan mengurangi cairan tubuh, yaitu dengan cara meningkatkan frekuensi pembentukan urin. Contoh obatnya adalah furosemid, thiosid, dan spironolactone. Obat ini sebaiknya diminum pada pagi hari. ACE inhibitor adalah obat yang bekerja dalam menghambat angiotensin converting enzyme, di mana obat tersebut dapat menyebabkan tekanan darah akan menjadi normal. Contoh dari obat tersebut adalah captopril dan juga lisinopril. Obat tersebut sebaiknya dikonsumsi pada saat perut dalam keadaan kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam sebelum makan. Di mana obat tersebut memiliki efek samping yaitu menyebabkan batuk kering. Golongan antagonis dari angiotensin 2 yaitu obat yang dapat bekerja dalam menghambat terikatnya enzim angiotensin 2 pada reseptornya yang akan menyebabkan melebarnya pembuluh darah dan juga mengurangi sekresi aldosteron sehingga dapat menyebabkan turunnya tekanan darah. Contoh dari obat tersebut adalah losartan. Selain obat-obatan golongan tersebut, ada pula obat yang tergolong ke dalam golongan CCB atau calcium channel blocker. Obat ini bekerja dengan cara menghambat masuknya ion kalsium ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan hipertensi sehingga tekanan darah dalam tubuh tetap normal. Contohnya adalah nifedipin, amlodipin, dan diltiazem. Nah, yang terakhir ada pula obat yang bekerja langsung pada jantung dengan memperlambat kerja jantung. Contohnya adalah bisoprolol, atenolol, dan propanolol. Pencegahan hipertensi dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan rendah lemak, mengkonsumsi makanan rendah garam, menurunkan berat badan, berolahraga setiap hari, melakukan terapi relaksasi, membatasi asupan kafein, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Jangan lupa untuk memeriksakan tekanan darah paling tidak 1 bulan sekali untuk mengontrol tekanan darah. Ayo cegah hipertensi mulai sekarang. Terima kasih.